saya Genunu dan kali ini kita akan mengulas rekomendasi anime bergenre magic atau sihir dengan karakter utama overpower. Tentu saja kalian akan banyak melihat anime dengan kekuatan tenaga dalam seperti laser Ultraman atau lingkaran sihir bercahaya yang tiba-tiba muncul dari telapak tangan ataupun mantra-mantra yang kerap ditemukan di anime magic. Semua MC yang dibahas kali ini sudah pasti kuat walaupun sifat dan nasib mereka berbeda. Ada yang dijunjung, ada yang diremehkan, ada yang bijak, ada yang nakal. Bervariasilah dan semoga bermanfaat. Ini dia rekomendasi anime magic dengan MC overpower dari Nunu Scarlet. Kenja no Mago. Kita mulai dengan anime yang sudah sering banget direkomendasikan, tetapi anime ini menarik untuk ditonton. Apalagi untuk kalian yang baru pertama kali suka dengan anime magic dengan MC overpower. Karakter utamanya kuat dan baik hati. Anime ini juga bertema harem. Bercerita tentang seorang pria muda meninggal dalam kecelakaan dan terlahir kembali jadi bayi di isekai. Dia dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Wolford. Shin diajari berbagai macam ilmu sihir. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin ke ibu kota kerajaan Alshed untuk masuk ke akademi sihir. Namun, Shin tak tahu bagaimana hidup bersosial dengan masyarakat. Sembari belajar sosial, dia bertemu dengan para haremnya dan menjelajahi dunia sihir yang luas ini. Shikakumo no Saikyo Kenja. Anime yang kental dengan dunia sihir bersama karakter utama kita yang super kuat, cerdas, dan selalu tenang menghadapi masalah. Ceritanya sih cukup santai, alih-alih diremehkan tapi overpower, MC kita lebih dijunjung sebagai pahlawan di sini. Dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan penyihir telah ditentukan sejak lahir dari tanda. 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat manusia pada sihir. Merasa tanda sihirnya tidak cocok dalam pertempuran, seorang sage memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun di masa depan. Setelah itu dia terlahir kembali menjadi pemuda yang cakap bernama Matias. Tapi kini dunia menjadi bodoh akan sihir akibat iblis yang mulai bangkit. Second Sky no World Break. Kalau suka dengan anime harem terus disertai juga unsur fantasi dan kehadiran monster, gue saranin banget. MC kita tentu saja overpower dan senjata yang digunakan dominan pedang. Walaupun gue nggak suka perpaduan pedang, sihir, dan monster. Apaan cuma diayun doang keluar laser beam. Tapi ya anime ini tetap layak ditonton. Siswa di Akademi Swasta Akane merupakan orang-orang terpilih yang memiliki kenangan tentang kehidupan mereka sebelumnya dan mampu menggunakan kekuatan leluhur. Mereka dilatih untuk melawan monster metafisika yang menyerang manusia. Fokus pada Moroha, prajurit kuat yang memiliki kehidupan lampau berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Seperti Satsuki Ranjo yang melihat Moroha sebagai seorang kakak, atau Shisuno yang mengenal Moroha sebagai penguasa kegelapan. Seiring cerita, siapa sebenarnya Moroha ini mulai terkuak. Hagureyu Usano Estetika. Di sini kita punya karakter utama mengesankan. Dia overpower, cerdas, santai, menyenangkan, tapi agak sesat ya. Ecchinya lumayan parah dan dunia akan sihir itu cukup kental. Syndrome Summon membuat ribuan orang telah melakukan perjalanan ke dunia fantasi. Setelah kembali, beberapa dari mereka memiliki kekuatan khusus. Fokus pada Akatsuki Osawa yang dikenal sebagai pahlawan nakal kembali ke bumi bersama Miyu, putri Raja Iblis yang dia kalahkan. Keduanya kemudian mendaftarkan diri ke Babel, sekolah khusus yang didirikan untuk menampung mereka yang mendapat kemampuan mages. Setelah kembali dari dunia fantasi sembari menyembunyikan identitas Miyu. Tensei Kenja no Isekai Raivu. Anime dengan karakter utama yang selalu berjubah biru, sangat identik dengan yang namanya lingkaran sihir. MC kita kalem dan nampak serius, tetapi serangan sihirnya berdamage sekali. Anime ini juga kental dengan tema adventure. Yuji Sano bekerja di perusahaan gelap yang semena-mena pada karyawan. Ketika dia ingin melanjutkan lembur di rumah, di PC tiba-tiba muncul pesan di mana Yuji dipanggil ke isekai. Yuji langsung terseret ke isekai yang seperti game itu, lengkap dengan panel status skill. Dia mendapat status pekerjaan sebagai
sebagai penjinak monster yang dianggap sulit untuk menjadi petualang. Namun berkat buku sihir dan pertemuannya dengan slime, Yuji mendapatkan kekuatan sihir baru dan status sebagai Sage. Secara tak sadar dia mendapat kekuatan luar biasa. Maho Kako Konoret Tousei. Nah, kalau yang satu ini dari segi cerita bagus banget dan mungkin semua orang udah tahu kali ya. Karakter utama kita cool banget, dingin tapi mengerikan. Gue sukanya sih karena pertama kali MC kita diremehin banget, terus perlahan memperlihatkan kekuatannya dan semua orang respect padanya. Mengambil cerita di mana sihir bukanlah dongeng semata dan telah ada selama ratusan tahun. Dua bersaudara Tatsuya dan Miyuki mempersiapkan diri untuk memulai studi mereka di sebuah SMA sihir. Masuk pada tingkatan akademik yang berbeda membuat kehidupan sekolah yang damai menjadi kacau balau. Miyuki masuk ke golongan elit, sedangkan Tatsuya yang OP banget dan bukan sembarang orang ini malah masuk ke golongan rendah. Ichiban Nushiro no Daimao. Dari segi cerita oke, dari segi karakter utama sepertinya penonton akan menyukainya karena dia overpower. Walaupun di awal dia nggak tahu potensi kekuatan aslinya. Tapi hal yang bikin gue dan teman-teman sangat menyukai anime ini tentu saja genre pemersatu wibu, yaitu ecchinya lumayan berat. Mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo. Anime ini berpusat pada Sayakuto, seorang murid pindahan Constant Magic Academy yang diramal akan menjadi Raja Iblis. Dia kaget, kok gue jadi Raja Iblis? Katanya gitu kan? Karena Raja Iblis dianggap sebagai sosok jahat, dia langsung diwaspadai. Padahal mah aku tuh anaknya baik dan peduli pada sesama. Di sini juga ada banyak harem yang gak perlu gue perkenalkan. Lantas seperti apakah nasib beliau? Simak animenya. Itu dia rekomendasi anime Magic dengan MC overpower yang bisa gue rekomendasikan kali ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa follow dan salam anime lovers Indonesia.